Padahal alat makeup pakai sendiri, sponge pakai sendiri, semua pakai sendiri. Jadi sering mukanya itu infeksi, bukan jerawat sebenarnya akhirnya. Jadi dia infeksi, pecah, kemudian jadi nanah, kemudian jadi darah, kemudian jadi koreng di muka, di mana. Padahal di muka orang kan ya? yang nonton nggak tahu ya. Dan maaf ya bapak produser, kalau sekarang nonton, dulu kan produser pada nggak mau tahu dia. Mungkin orang cuma lihatnya, oh iya terkenal, oh iya duitnya banyak, oh iya ini, udah nggak tahu gua menderitanya kayak apa. Produser juga nggak mau tahu, pokoknya lu mesti syuting, mesti tayang. Semua yang teteh kerjakan di periode itu gitu ya, di periode ketika I felt my marriage udah mulai nggak work, udah perasaannya udah strong banget, aduh nih this is not work gitu ya, ini nggak deh, pokoknya ini nggak work deh kayak begini. Nah, bersamaan dengan itu, yang lain-lain kok mulai nih, kok my career jadi banyak problems gitu, terus kemudian bisnis, kemudian proyek, kemudian investasi, kemudian pokoknya bertubi-tubi gitu ya. Nah itu periodenya mungkin teman-teman dulu juga, apalagi teman-teman makeup deh, teman-teman makeup, teman-teman kostum itu yang paling tahu deh. Ya? Iya, karena orang kan belakang layar ya tahu ya. sendiri kan, maaf ya kan dulu pakaian teteh ya begitu itulah ya, bolong di sana, bolong di sini, boek di sana, boek di sini gitu. Padahal nih misalnya ya kita syuting terus pakai HMI gitu, HMI-nya banyak misalnya kayak gitu, kan dia panas sekali ya. Nanti nggak berapa lama itu melendung-melendung. Ini melendung. Nah itu kan pasti yang bantuin ya mau nggak mau orang makeup, orang kostum kan pasti yang nipasin ya apa, ngebalurin apa yang gini. Emang yang berasanya panas gitu teh di kulit? Iya. Wah, kan nggak kencang tahu banget kenapa nih. gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah terus kalau kita syuting di studio TV, tahu sendiri dinginnya kayak apa, apalagi Indosiar. Panas salah, dingin salah. Sampai sekarang kok itu masih dingin banget. Indosiar lu ada kameramen yang kan kita kameranya Masih ya gede-gede sampai gitu. sekarang ya. Yang gede-gede kameranya gede-gede gini kan. Masih dingin banget. Iya, ya Allah Nggak tahu dinginnya kenapa itu luar studionya biasa deh, nggak paling tahu ya. dingin. Karena kameranya anti shock gitu. Itu kalau syuting di situ misalnya tiap cut dulu, udah nggak kuat nih, udah bengkak, udah itu keluar dulu, cari dulu. Jadi kalau dia kumatnya karena dingin, mesti cari dulu panas. Kalau dia kumatnya karena panas, cari mesti dulu cari dingin. dulu dingin kayak gitu. Pokoknya nggak Apa alergi atau apa gitu? Nah dulu di diagnosanya alergi ya, kemudian dilakukan tes dan dianggapnya pokoknya semua jenis tes alergi itu positif. Jadi maksudnya alergi semuanya. Hah? Alergi semuanya? Ya debu iya, ya panas iya, ya dingin iya, ya makanan ini, ya itu, ya pokoknya nggak bisa semua hasil tesnya. ngapa-ngapain, Terus nih gimana ya hidupku gitu. Nah sempat ada momentum itu harus suntik tiap hari, nggak boleh kelewat selama 6 bulan kalau nggak salah waktu itu ya. 6 bulan apa 3 bulan, pokoknya everyday nggak boleh kelewat. Teteh ada di mana, ada yang dikirim ya, misalnya perawat atau kalau tetehnya bisa, teteh datang gitu, pokoknya nggak boleh kelewat. Pernah juga ngalamin ini, nah ini yang sering nih, muka ya. Pikirnya dulu tuh jerawat aja gitu, pikirnya oh ini mungkin jerawat, mungkin karena makeup ya. Tapi kan makeup nggak pernah pakai punya orang makeup ya, padahal alat makeup pakai sendiri, sponge pakai sendiri, semua pakai sendiri. Jadi sering mukanya itu infeksi, bukan jerawat sebenarnya akhirnya. Jadi dia infeksi, pecah, kemudian jadi nanah, kemudian jadi darah, kemudian jadi koreng di muka, di mana. Padahal di muka orang kan ya? yang nonton nggak tahu ya. Dan maaf ya bapak produser, kalau sekarang nonton, dulu kan produser pada nggak mau tahu dia. Mungkin orang cuma lihatnya, oh iya terkenal, oh iya duitnya banyak, oh iya ini, udah nggak tahu gua menderitanya kayak apa. Produser juga nggak mau tahu, pokoknya lu mesti syuting, mesti tayang. Itu kalau nggak kuat bisa stres juga tuh. Kalau setiap harus begitu, orang bukan stres tuntutan harus bagus gitu. Sakit luar biasa. Jadi waktu dulu, nah dulu kan teteh tuh terkenal tuh sebagai Madam Wig ya. Pakai wig terus Madam Wig. Sebenarnya sebagai di antaranya tuh buat mengatasi itu, karena kalau udah lagi kumat dan koreng di mana-mana dan udah benar-benar nggak kuat gitu ya untuk di makeup. Jadi cuma bagian-bagian muka yang memang nggak ada korengnya, nggak ada penyakitnya itu, yang nggak ada darah nanahnya, itu yang ditutup pakai makeup. Nah bagian yang kayak gitu ditutup pakai wig.
Jadi punya bermacam ragam. Lemari wig itu segede gaban tuh. Oh, dengan variasi-variasi yang gimana Iya, buat nutupin muka? Iya, sebenarnya tuh itu juga gitu. Nah, dalam periode yang lagi seperti itu pasti nggak terima jumpa fans, nggak terima show gitu ya. Oh iya, pokoknya yang nggak terima bintang offline tamu, misalnya kayak tayangan TV lain atau apa kan susah ngaturnya. Jadi benar-benar udah sama yang kita syuting rutin aja kan mungkin bisa 2-3 produksi bersamaan gitu ya. Kalau ngambil yang lain-lain kan susah menjelaskannya kan kondisi begini begitu. Dan waktu itu ya memang ada dokter khusus ya yang nanganin gitu. Kalau udah kayak gitu mana mahal banget ya kan. Kalau sekarang mikir aduh ya Allah. Dapatnya duitnya juga keluar lagi gitu kan untuk dokter kayak itu. gitu. Iya, luar biasa deh. Nah, jadi itu ingat juga sih kejadiannya itu betul-betul lagi syuting juga di RCTI, live juga. Jadi waktu itu Teteh punya program banyak lah di RCTI yang di luar sinetronnya ya. Pas lagi syuting tuh tiba-tiba kok nggak bisa ngeliat gitu, live lagi. Bener live. nggak bisa ngeliat atau cuma blur doang? Awalnya blur ya, pas lagi syuting itu apa ya nama programnya waktu itu, lupa deh pokoknya program. Oh, bukan Angin Malam tuh? Bukan. Jadi lagi live-nya program apa sih, Satu Indonesia deh kalau nggak salah. Pokoknya itu program tuh rame. Teteh pengisi tetapnya, tapi kemudian selalu rame gitu bintang tamu kan. Jadi ada musiknya, kemudian ada dialognya, ada talk show-nya, ada fragmennya, ada macam-macam lah gitu. Nah di setiap sesinya itu Teteh selalu ada pindah kayak gitu. Jadi kan krunya kan gini, waktu pindah gitu ya, ini setnya banyak, jadi kitanya yang pindah set gitu. Nggak kelihatan, blur apa gitu ya, kenapa sih ini prompter segala nggak kelihatan gitu ya? Nggak pakai prompter, Teteh dari zaman dulu syuting nggak pernah pakai pakai prompter dulu, walaupun belum ada prompter ya? Nggak ada, tapi selalu nggak biasa, nggak bisa. Jadi misalnya kalau jadi prompter tuh benar-benar cuman kayak guidance. Abis ini ngapain gitu aja gitu ya? Iya, nggak bisa. Yang benar full itu ya. Tipenya justru malah nggak bisa. Jadi teman-teman tuh udah tahu kalau meeting kalau apa, pokoknya siapin briefing yang lengkap buat Teteh gitu ya, yang lengkap. Baca, pelajarin ini udah, jangan suruh lihat prompter, malah blank. Nggak bisa tipenya gitu. Jadi mendingan kalau ngasih kode ya itu orang gitu. Jadi misalnya kayak pindah set, pindah apa kayak gitu ya. Nah saat itu tuh nggak kelihatan. Kenapa? Udah selesai, pokoknya selesai syuting itu, udah selesai live itu. Sama teman-teman tuh waktu itu kayaknya sama teman-teman kru deh. Yuk kita makan dulu. Nah di tengah makan itu tiba-tiba hilang, nggak bisa ngelihat. Aduh kenapa ya gue gitu, sama sekali gelap itu blur gitu, hilang, sakit banget matanya, nggak bisa dibuka. Masih ada cahaya dong kelihatannya? Iya, cahaya kelihatan, tapi mau buka mata tuh udah kesakitan banget. Akhirnya selama 2 bulan itu sebelah mata Teteh tuh yang kiri waktu itu sama sekali nggak bisa lihat. Jadi nggak bener-bener gelap gitu, totally blind gitu. Iya, nggak bisa melihat. Dan diagnosanya serangan virus yang tidak bisa, maksudnya virusnya tuh belum firm ada, gitu, nggak firm apa gitu ya. Tapi setiap kali dia diberi antibiotik gitu dia membelah. Jadi malah tambah ini? Iya, malah tambah banyak gitu. Jadi ganti lagi obatnya, ganti lagi sampai akhirnya, masya Allah ya, mudah-mudahan dokternya masih ada ya, karena Teteh ini banget deh sama beliau, orangnya sabar luar biasa, karena akhirnya dengan mata yang besar itu ternyata isinya darah. Allahu Akbar. Jadi matanya tuh terjadi pelengketan yang berlapis-lapis dan itu nanah sama darah gitu. Dan ternyata karena udah diberi pengobatan dengan antibiotik dan segala macam, dia nggak respon gitu ya, bahkan kanannya mulai terancam gitu. Oh, ikut sampai mulai membengkak juga. Jadi akhirnya waktu itu diputuskan kayak konvensional gitu caranya, jadi matanya mesti disobek. Jadi yang rapatnya itu yang karena dia penuh darah semena dia mesti disobek, mesti disobek terus darah nananya. Iya, mesti benar-benar dikeluarin. Lapis demi lapis yang pelengkatannya itu dia mesti dikorek, ibaratnya gitulah ya. Tapi kan itu darah mata ya, mata kan sensitif banget ya. Iya, luar biasa memang. Kok Teteh darah itu keluar? Ya iya dong, mau nggak mau kan itu nggak bisa dibius total. Iya, mata dibius mungkin ya. Nggak bisa, jadi biusnya lokal kayak gitu aja. Jadi sempat mengalami itu dan alhamdulillahnya sih bisa lagi lihat. Enggak, jadi sampai sekarang emang mata kirinya cuma tinggal 30%. Sekarang ini? Ya sampai sekarang. Jadi waktu itu nggak pakai kacamata gitu Teh? Nggak efek dong, kan namanya udah rusak kan, rusak. Tapi ketambahan lagi minus, jadi yang dipakein kacamata itu minusnya sama silindrisnya. Tapi kalau
bekas kerusakan matanya itu Udah ya nggak bisa. Itu nggak bisa ya. masih ya merasakan itu. Nah waktu itu nggak tahu apa ya, maksudnya kan kita belum ngerti apa penyakitnya tuh apa gitu. Di Tapi zaman itu kan nggak ada orang tahu autoimun tuh iya masih jarang iya banget. ya, tapi setelah ya terus masa bergulir berkembang dan kemudian ya penelitian ilmiah apa dan muncullah jenis itu, ya akhirnya jadi mengasumsikan ya udah periode panjang itu dengan berbagai macam yang aneh-aneh itu ya mungkin itu efek dari si respon Autoimun imun. itu ya. Pernah gini nggak Teh dulu ngerasa kayak ini kenapa sih saya kok sakit dulu gitu? Apa kepikiran mungkin dikirim atau apa gitu? atau apa mungkin apa saya punya salah apa nih, kenapa sih nanya ke Allah gitu atau gimana, apa sih yang diresponnya saat itu ketika kok bertubi-tubi melulu sakit nih gitu? Sayangnya memang dan ini juga mungkin ibroh ya buat kita semuanya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulangi ya di dalam Al-Qur'an bahwa dunia itu penuh dengan tipu daya gitu ya. Dunia itu melalaikan. Jangan membiarkan diri kita menjadi hamba Allah yang selalu mengikuti kepada hawa nafsu ya. Surah Al-Jati ayat 23 kan Allah udah menyebut orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, maka Allah yang akan menutup matanya, menutup penglihatannya, pendengarannya, hatinya ya dengan ilmunya Allah. Dan siapa yang bisa menolong kalau sudah begitu kecuali Allah Ta'ala gitu ya. Sehingga pada masa itu memang targeted hidupnya kan jadi benar-benar duniawi Ya, which is di masa itu tidak merasa bahwa itu adalah kesalahan. Nah makanya Masya Allah ya, setelah kita balik lagi ke Quran itu, ya itu dunia itu kan penuh dengan tipu daya ya. Surat Kahfi ayat ke-7 Allah sudah menyampaikan dunia ini adalah perhiasan. Dan sengaja Allah buat seperti itu untuk menguji mana hamba-hambanya yang Terpilih. tetap melakukan amalan yang terbaik kepada Allah gitu di tengah dunia dan segala perhiasan yang memang mengitarinya. Memang Allah memberikan itu gitu untuk kita. Di hadis riwayat Muslim juga Nabi SAW kan menyampaikan ya bahwa Allah menjadikan dunia ini manis dan hijau. Allah jadikan itu untuk kalian karena Allah mau melihat setelah Allah berikan dunia bagaimana perilaku kalian kepada Allah gitu ya. Jangan lupa kata Nabi bahwa Bani Israel terjatuh karena ujian harta dan wanita. Jadi betul-betul memang Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan itu ya hanya untuk menguji kan, ibaratnya pengen lihat aja nih kalau udah punya gini punya gitu gimana, ingat nggak sama Allah gitu kan, bersyukur nggak sama Allah, makin bergantung nggak sama Allah. Nah ya tentu saja hidup Teteh pada masa itu ya enggak ya, justru makin jauh dari Allah, makin tidak bergantung kepada Allah, bergantungnya kepada eksistensi diri. Fokusnya bukan ke sana ya dulu ya. Fokusnya karir. Sehingga ketika mengalami sakit lah ini itu segala macam yang muncul itu bukan ke Allah ya. Iya, maksudnya bukan tafakkur ya, bukan muhasabah, bukan bercermin diri, introspeksi, bukan. Tapi yang muncul tuh justru fighternya. Jadi sisi petarungnya gitu, bahwa aku harus memenangkan ini. Dan kenapa aku harus memenangkan ini? Karena career is everything gitu. Career tuh is my blood ya, kayak darahku tuh adalah, karirku tuh darahku, hidup matiku kayaknya it's my battle gitu ya. Itu my battle. Jadi aku harus memenangkannya. Akhirnya keakuannya kan menjadi begitu tinggi. Merasanya bahwa diri ini yang fight gitu. Bisa nyelesain masalah sendiri. Iya, diri ini yang fight, diri ini yang berjuang. Kalau sakit ya myself yang berjuang untuk sembuh, rasanya kan seperti itu. Apalagi ya kadar Allah dengan waktu itu uang mengalir dari mana-mana, jadi rasanya bisa bayar pengobatan apa aja dan seterusnya gitu. Jadi memang ada rasa kesombongan juga dong di dalam ya pasti diri. dong, pasti kan. Tapi Teteh selama sibuk itu dengan tight jadwal seperti itu, masih sholat nggak Teh? Waktu itu ya belang-belonteng Iya, belonteng ya. ya berantakan lah pasti. Sebenarnya sih pada dasarnya ya tidak kehilangan ingatan tentang sholat, begitu ya, tidak kemana-mana juga masih bawa mukena gitu ya. Tapi ya gimana ya, hidup bukan ini ya, nggak priority kan nggak priority. ya pada saat nomor itu. satunya ya karir Iya, gitu ya. nomor satunya kan karir dan diri ini kan gitu ya. Jadi betul-betul ya bawa mukena, nggak sholat ya nggak merasa kenapa-napa gitu kan. Astagfirullah. Nggak sholat ya nggak merasa kenapa-napa. Kemudian juga ya nggak priority lah gitu. Kadang-kadang astagfirullah, kadang-kadang sholat pun mungkin dilakukan untuk kepentingan tertentu ya. Misalnya ya gitu deh. Iya. Nah ini
Teteh barusan cerita ya teman-teman ya bahwa menjadi seorang yang sibuk dengan uang banyak, dia jadi kemudahan rezekinya saat itu banyak banget, tapi kemudian yang diambil adalah waktu, ya. Waktu, privacy itu seperti halnya nggak punya waktu, nggak punya privacy, kemudian untuk melakukan hal-hal yang secara pribadi nggak ada, jadi malah justru hidup untuk mendapat penilaian dari orang banyak. Iya. Karena hidupnya di layar kebanyakan kan, gitu. Sampai terbawa ke kehidupan pribadi juga, akhirnya segala yang dilakukan sesuatu ini harus ada Ukurannya impact ke ada, orangnya, iya. pandangan orang juga. Nah, kebanyakan yang sudah pada di suasana itu, atmosfernya itu kan, apalagi kalau lama ya, itu kan terbentuk teh. Jadi maksudnya jadi sebuah pola mindset yang benar tuh begini, ibaratnya ya begini udah kehidupan saya. Nah kok tiba-tiba teteh berhijrah ini kan sesuatu yang lumayan twisting ya menurut saya. Gitu. Nah, dulu waktu saya juga mulai usaha bikin kantor dulu, ya kita cerita juga gitu. Ada butuh beberapa tenaga ahli misalnya gitu, nggak tahu juga pernah juga kerja sama teh. Oh ternyata TPG juga proyekan juga nih kita, maksudnya kita baru main gini, TPG juga udah main gini. Apa yang nggak diambil sebenarnya ada semua gitu kan. Proyekan main, produksi main, main semua nih. Semua gitu ya. Gitu. Oh ini ada produksi gini nih yang ambil proyeknya TPG gitu kan. Wah main Ya juga lagi deh, gitu ya. lagi gitu kan. Lo tiba-tiba dengar TPG kemudian berhijrah gitu, udah berubah aja, kita ada loh, kita nggak denger. Maksudnya tiba-tiba TPG udah Kronologisnya tuh gimana apa sih sih, Teh? orang taunya tiba-tiba udah jadi Khadijah aja gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih ada beberapa periode ya sebelum menuju kepada masa hijrah itu. Jadi dari karir yang gemebiar banget di depan layar itu, yang tadi Ari bilang bahwa apa sih yang Teteh rasa gitu yang hilang dari kehidupan Teteh. Ini belum bicara hijrah ya, baru Belum. masa yang ketika booming dan luar biasa. Itu kan lumayan periodenya, mungkin sekitar 10 tahunan lah ya, karena gerhana aja kan 7-8 tahun dan itu stabil gitu ya. Ini kan dunianya udah mulai kombinasi ya, udah mulai kombinasi antara tampil di depan layar, urusan di belakang layar, yang ternyata setelah betul-betul diseriusin di belakang layar ya banyak komplikasinya juga kan ya. Ada Tetap complicated ada ya, ya, pasti tetap ya. dong pasti ya. Apalagi dengan tipikal Teteh yang pada saat itu selalu punya target-target besar gitu ya. Di depan layar kan, di belakang layar kan karakternya sama kan kayak begitu ya. Ya akhirnya sampai di satu titik gitu, sampai di satu titik sebetulnya akhirnya merasakan, jadi gue ini siapa sih gitu ya, who am I gitu, who am I, terus aku maunya apa, karena ternyata ketika mengerjakan banyak hal di belakang layar dengan tingkat pekerjaan yang juga akhirnya menjadi begitu tingginya ya, dan kita kerjain proyek internasional waktu itu nggak cuma satu ya, maksudnya ya macem-macem, kemudian juga udah deh pokoknya pressure-nya juga tinggi gitu ya, pressure-nya juga sangat tinggi. Sampai di satu ketika waktu itu menikah, udah umur 31 atau 32 ya, waktu itu baru menikah, dan singkat kata nggak work karena ya itulah, karena Tahun teteh. berapa tuh teh? Tahun berapa teh nikah? Tahun berapa ya nikah itu? Udah sampai lupa loh. Ntar dulu. 2000 2007. Enggak, 6. 2006. 2006 awal. 2006 awal ya, 2006 awal. Ya divorce-nya 2006 awal juga, 2012 awal. Jadi 6 nikahnya tahun Januari berarti 2006, divorce-nya Januari selesai urusan 6 tahun divorce berarti? itu ya Januari 2012. 6 tahun. 6 tahunan. Nah, sebenarnya mungkin itu ya. Jadi awalnya pernikahannya nggak worknya nggak ketemu deh. Kenapa nggak work? Pokoknya nggak work aja gitu. Waktu itu rasanya seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu, yang lain tiba-tiba jadi nggak work gitu ya. Yang lain maksudnya? Semua yang Teteh kerjakan di periode itu gitu ya, di periode ketika I felt my marriage udah mulai nggak work, udah perasaannya udah strong banget, nih this is not work gitu ya, ini nggak deh, pokoknya ini nggak work deh kayak begini. Nah, bersamaan dengan itu, yang lain-lain kok mulai nih, kok my career jadi banyak problems gitu, terus kemudian bisnis, kemudian proyek, kemudian investasi, kemudian waktu merasa bahwa semuanya nggak work, ini itu kok jadi berantakan kayak begini, kenapa? Itu nggak ketemu jawabannya. Singkat kata sih begitu ya.
2 tahun itu macam-macam terus saja berjatuhan, dari mulai ya urusan rumah tangga, urusan karir, urusan pekerjaan, urusan proyek, urusan semuanya lah, termasuk relationship ya dengan keluarga, karena mungkin ada hal yang Teteh trying to cover kan, karena urusan rumah tangga yang waktu itu udah nggak work, jadi sama orang tua, sama keluarga apa juga ya juga karena distribusinya kepada pekerjaan, jadi waktu udah benar-benar susah banget deh, istilahnya kayak begitu ya. Udah Ri, jadi 2 tahun itu Ri benar-benar yang mempertanyakan kembali ya kepada diri ini. Nah, ibrohnya sebetulnya ini ngobrol santai kan kalau sama Ari sama Mimi. Kembali lagi ya, ibrohnya jadi balik nih ke masa waktu kecil. Karena during the period of my career, kehidupan yang seperti itu, yang Teteh rasa tuh ada satu yang nggak pernah berubah ya. Itu adalah orang tua ya. Orang tua tuh nggak pernah berubah memperlakukan Teteh. Even though Teteh itu karirnya lagi meledak, even though Teteh masih anak yang biasa-biasa aja, even though kemudian maaf hartanya begitu banyaknya, nggak pernah ada perubahan. Mereka selalu treat yang sama, artinya cara mereka mengingatkan tentang ibadah, even though Tetehnya juga nggak mau dengar ya, masuk telinga kiri keluar telinga kiri, nggak nyangkut kan? Iya, nggak nyampe kan gitu. Tapi itu yang Teteh rasa ya, mereka utamanya ibu ya, utamanya mama gitu ya, yang betul-betul tetap nggak berubah, nggak yang maaf ya, anakku jadi artis udah terkenal terus kemudian ibunya juga jadi misalnya heboh atau gimana gitu ya. Bener-bener deh memperlakukannya tuh sama ya, kerasnya soal ibadah, soal apa ya, walaupun dia juga tahu nggak dijalanin, walaupun dia juga tahu maaf anaknya dunianya udah hancur-hancuran gitu ya, udah ya dunia malam lah, udah apa lah, udah segala macam udah. Iya, akhirnya Teteh jadi bertanya waktu itu, aku sebetulnya mau apa ya? Kalau waktu berapa tahun sebelumnya pernah ada pertanyaan who am I gitu. Nah, akhirnya sampai di satu titik what do I want gitu. Apa sih yang gua mau yang gitu dicari ya? apa selama ini sampai gitu. ngabisin Sampai waktu begini sampai banget sibuk, iya. sampai ini. Nah, singkat kata akhirnya sampailah di satu titik kembali kepada memori-memori yang ditanamkan sama orang tua gitu ya. Iya, jadi kayak ada perasaan rindu ya, ada perasaan kayak ada yang Kembali manggil gitu. gitu. Iya. Nah, yang manggil itu rasanya ayat-ayat Allah gitu. Yang terasa itu panggilannya itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi seperti terbawa lagi masa kecil yang masa kecil Teteh kan juga sibuk ya, karena dijadikan anak yang harus punya banyak activity sebagai modal gitu. Jadi ya udah deh, nyerah lah, nggak tahu, terserah. Nah itu nyerah, udah terserah Allah gitu. Akhirnya ketemu deh kata itu ya, terserah Allah. Akhirnya ya Allah. Dengan seluruh keadaan yang rupa-rupa itu, dengan segala penyakit yang pernah dialami, kondisi karir yang begini begitu, terbayang deh tuh semuanya ya, terbayang stage di London itu, terbayang deh berbagai macam program di Jerman, di Amerika, dengan ini udah segala macam gitu ya. Sampai bingung sendiri, nih mau apa sih sebenarnya ya, mau apa gitu. Apa sih yang dikejar? Iya, kok at the end dengan semua perjalanan yang sepanjang itu kok muaranya malah berantakan semua gitu. Jadi itu belum pernah Teteh alamin dalam hidup Teteh yang sekian puluh tahun saat itu. Kalau nggak salah hijrah itu kan awalnya di 2012 ya prosesnya, tapi mulai lepas landasnya 2013, mulai benar-benar belajar lagi apa segala macam itu betul-betul 2014. Waduh, jadi ini dari sepanjang cerita sama Teteh tadi itu seolah-olah Teteh dulu ngeraih itu semua yang udah dicapai itu kan, ngeraihnya dengan sebuah proses yang gimana dan nyampe juga tuh di pencapaian itu kan. Kemudian ada apa-apa ngerasa diri sebagai fighter. Iya. Dan ngerasa bisa ngelawan itu semua gitu. Dan ngerasa pasti ada yang kurang terus ya. Bener, Teh, ya? ketika ngelawan ternyata ya nggak bisa menang juga gitu. Dan kemudian balikin lagi kan, ya udah terserah Allah maunya apa. Jadi ibaratnya kita kalau nggak melibatkan Allah ternyata ya nggak dapat apa-apa juga, atau justru istidrat malah gitu. Nah itu sebetulnya yang kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran yang begitu membekas ya buat Teteh, surah Al-An'am ayat 44 itu ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan barang siapa hambanya Allah yang sudah tidak mau lagi menyimak ayat-ayatnya Allah, maka sesungguhnya aku buka pintu-pintu kesenangan baginya. Jadi Allah itu memberi peringatan kepada kita, ya tentu dengan caranya Allah.
Allah menyampaikan di dalam Al-Quran musibah ya, itu kan cara Allah mengingatkan kita. At-Taghabun ayat 11, sesungguhnya tidak ada musibah yang terjadi pada seseorang selain atas izin Allah, barang siapa menghadapinya dengan iman ya, sesungguhnya apabila ia menjaga imannya maka Allah masukkan hidayah kepada hatinya. Ini kan berarti Allah mau kasih hidayah, mau kasih petunjuk atau mau tambahkan, mau kuatkan tapi lewat jalan musibah. Al-An'am 44 menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah tidak mau mendengar ya, nggak mau lagi nyimak, nggak mau aware lagi kepada Quran ya, nggak mau nyimaklah kepada tuntunannya Allah dan Rasulnya. Allah katakan maka aku buka pintu-pintu kesenangan. Berarti bukan musibah kan? Allah mengingatkannya dengan kesenangan. Iya kan? Kalau tadi kan dengan musibah, iya Allah mengingatkan dengan kesenangan. Kemudian Allah sampaikan, aku buka pintu-pintu kesenangan baginya hingga ia terikat kepada kesenangan itu. Ya Allah. Berarti masih untung ya kalau kita masih diingatkan dengan musibah juga sebenarnya itu ya, tanda cintanya Allah berarti kan? Ya musibah itu jalan dari Allah. Jadi kalau kita diberi musibah dan kemudian makanya mungkin Ari sama Mimi juga sekarang kan merasakan ya proses tolabul ilmi itu kan sebetulnya yang membuat kita menjadi merasa tenang ya, karena kita insya Allah diberitahu oleh Allah lewat kalamnya Allah itu apa sih maksud dari apa yang terjadi ini gitu. Iya, segala kan ininya, misalnya kayak musibah ya, sebesar apapun musibah yang kita alami, kalau kita udah berpegang kuat pada satu ayat aja, At-Taghabun ayat 11 itu, maka musibah apapun insya Allah kita akan hadapi dengan alhamdulillah ala kulli hal. Karena hati kita udah lapang, Allah kasih musibah ini terjadi atas izin Allah. Allah udah bilang, sesungguhnya barang siapa berpegang pada imannya, aku masukkan hidayah ke dalam hatinya. Jadi ketika kita menghadapi musibah dengan tolabul ilmi itu, maka betapa ingin kita menguatkan iman kita karena berharap Allah tambahkan hidayah itu pada kita. Tapi kalau kita nggak tolabul ilmi, ini yang Teteh rasakan ya, nggak tolabul ilmi, nggak mempelajari, nggak berusaha mencapai hikmahnya Quran begitu ya, musibah hanya akan menjadi musibah. That's yang kita sebut duniawi gitu. Kita hanya akan menghadapi musibah itu dalam karakteristiknya sebagai musibah, tapi kita nggak bisa merasakan lapis-lapis di balik itu. Karena yang membuat kita bisa merasakan lapis-lapis di balik itu ya kalamnya Allah yang Allah kasih tahu sama kita gitu ya. Nabi SAW ketika beliau menyebutkan apabila seseorang kehilangan manusia lain yang ia cintai, kemudian tiada lain ia menghadapinya dengan sabar dan kemudian ia ridho, maka tiada lain Allah pun akan mengganjarnya dengan syurga. Masya Allah ya. Ini menarik banget ya kalau kita lihat perjalanan TPG dari awal gitu ya, meniti karir dari kecil diajarin agama, terus meniti karir, lalu terhanyut di dalam kegembiraan yang ya itu juga Allah kasih ujian sebenarnya buat kita semua, sampai akhirnya sempat terlupakan, sempat akhirnya balik lagi. Dan ini luar biasanya TPG ini kan hijrahnya itu bukan untuk diri sendiri kalau aku lihat gitu ya, karena Teteh cari ilmu di sini dan Teteh siap untuk memberikan diri Teteh itu untuk umat juga gitu. Teteh malah mau men-syiarkan agama gitu, dan itu sesuatu yang bukan yang gampang gitu. Dari kita ya belajar sendiri tuh akhirnya siap tuh. Jadi sampai orang-orang depan layar untuk ini, sekarang depan layar untuk sesuatu yang beda sekali gitu kan. Tetap pada posisi itu, cuma beda twisting fokus gitu. Itu juga kagetnya pas waktu pernah di salah satu masjid gitu, tiba-tiba ada ini Ustazah Hadijah gitu kan. Siapa tuh Ustazah Hadijah, tapi di sini Peggy Melati Sukma. Itu yang pertama kali, karena kan jujur nggak tahu ya. Terus sempat beritanya sama sekali nggak ada gitu. Hah, Masya Allah ini Peggy Melati Sukma sampai gitu kan. Ini seorang Peggy Melati Sukma. Iya, sekarang jadi men-share agama gitu kan, jadi ustazah. Itu kan sesuatu yang hebat banget karena kita tahu dulu Teh Peggy ini kan memang berhasil menjadi artis yang luar biasa karena smart gitu ya, dikenal sama orang. Dan alhamdulillah sekarang juga Teteh dengan ilmunya tiap kali kalau Teteh ngomong tuh kayak gimana gitu ya, karena penuh dengan kita rekam terus ya. Iya. Ada direkam semua tuh. Emang tugas yang rekam ya kan. Jadi kalau nggak merekam berarti nggak menjalankan tugas gitu maksudnya. Jadi maksudnya gini, Teteh itu kan akhirnya sampai kita akhirnya udah dengar ya penjelasan yang luar biasa dari Teh Peggy mengenai hal itu. Nah, cuma momen nih di mana akhirnya aku berhijab misalnya gitu, itu kapan dan
Teteh ngerasain nggak sih kayak ya kita gitu kalau mulai awal gitu banyak cobaan gitu apa gimana? Ada nggak sih cobaannya gitu? Terus rasanya gimana Teteh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya ketika itu kalau kita merasa bahwa hijrah itu suatu perpindahan kepada keadaan yang baru, mungkin kita akan merasa gitu, Ri. Akan merasa sulit, susah, ada ada kasihan aja, lah. iya, ada kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi yang kita mesti sadari, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semua yang terjadi pada kita datang dari kemahacintaan Allah. Susah senangnya kita itu semua peluang. Susah itu untuk meluaskan sabar kita, senang itu untuk meluaskan syukur kita. Innallaha ma'ana, nggak pernah ada keadaan Allah meninggalkan kita sama sekali. Dan hijrah itu bukan kebaruan.